wabarakatuh. Alhamdulillah kami kelompok 4 diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang subjunctive. Untuk pengertian atau definisi subjunctive itu sendiri, dalam tata bahasa Inggris, subjunctive merupakan bentuk kata kerja atau verb yang digunakan untuk mengungkapkan saran atau harapan atau ketidakpastian. Subjunctive merupakan sekelompok kata kerja yang menunjukkan tindakan atau pernyataan di mana tindakan atau pernyataan itu tidak terjadi, melainkan hanya sebuah kemungkinan atau sebuah pandangan emosional berupa keraguan atau harapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang subjunctive mood. Subjunctive mood adalah salah satu dari 3 jenis mood yang ada pada bahasa Inggris. Dua lainnya ialah indicative mood dan imperative mood. Subjunctive mood sendiri ini adalah saat dimana kata kerja tertentu mempengaruhi suatu kata, sehingga menyatakan suatu pengandaian atau suatu kondisi yang diragukan kebenarannya. Lalu, subjunctive mood ini berfungsi untuk menyatakan suatu keinginan atau harapan, keraguan atau spekulasi, pengandaian yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan juga nasihat atau permintaan tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembagian subjunctive mood. Subjunctive mood terbagi menjadi 3 bagian, menjadi 3 jenis. Yang pertama, indicative mood. Indicative mood adalah sebuah pernyataan yang berisi fakta atau pertanyaan. Contohnya, Jack is happy. Jack bahagia. Dan contoh yang pertanyaan adalah, is Jack happy? Apakah Jack bahagia? Yang kedua, imperative mood. Imperative mood berisi sebuah perintah atau permintaan. Contohnya, leave me alone dan please sit down. Contoh yang ketiga, pembagian yang ketiga yaitu subjunctive mood. Subjunctive mood itu sebuah pengekspresian yang berisi sebuah permintaan, pengandaian, harapan atau rencana yang mungkin terjadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan in the subjunctive for the third person she, he, it are not used the final s or es. Jadi di sini dalam subjunctive untuk orang ketiga she, he, it itu tidak digunakan huruf es atau s di akhir kata. Seperti contoh yang pertama yang salah itu I suggest Jalang to follow the English contest. Dan yang benarnya itu adalah I suggest Jalang to follow the English contest. Jadi di akhir kata follow itu tidak memakai huruf S. Dan untuk contoh soal yang salah yang kedua adalah I request Nadia plays with me every weekend. Dan yang benarnya itu adalah I request Nadia play with me every weekend. Dan di belakang akhir kata playnya itu nggak pakai S. Saya sedikit menjelaskan tentang subjunctive mood yang digunakan untuk semua orang dalam bentuk sekarang dan untuk orang pertama dan orang ketiga dalam bentuk yang lampau. Yang jikalau menggunakan to be is mr maka berubah menjadi be. Jika to be-nya adalah was maka berubah menjadi were. Contoh yang salah adalah yang pertama, I propose that you are present at my birthday party. Contoh yang pertama ini masih menggunakan are. Ini adalah contoh yang salah. Jadi yang benar adalah I propose that you be present at my birthday party. Saya mengusulkan agar Anda hadir di pesta ulang tahun saya. Contoh lainnya, if Akbar was in Bandung, we would meet with him. Ini adalah contoh yang salah karena masih menggunakan was. Kita rubah menjadi were. If Akbar were in Bandung, we would meet with him. Jika Akbar berada di Bandung, kami akan bertemu dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya akan menjelaskan tentang perubahan subject normal form ke subjunctive mood. Contoh yang pertama, I am allowed. Diubah ke subjunctive mood maka M-nya diubah menjadi be. Contohnya, I demand that I be allowed. Contoh yang kedua, he has an opportunity. Diubah ke subjunctive mood maka has-nya diubah menjadi have. I demand that have an opportunity.
Contoh yang ketiga, I was free. Diubah ke subjunctive mood, maka was-nya diubah menjadi were. I wish I were free. Contoh yang terakhir, Melanie talks to me. Diubah ke subjunctive mood, maka S-nya dihapus menjadi I propose Melanie talk to me. Next, saya di sini akan menjelaskan materi poin kedua tentang subjunctive verb. Kata kerja subjunctive. Apa itu subjunctive verb? Kata kerja subjunctive adalah kata kerja tertentu yang digunakan untuk menunjukkan bahwa satu orang ingin orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada 9 kata kerja subjunctive verb yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama ask, meminta. Yang kedua demand, permintaan. Yang ketiga desire, keinginan. Yang keempat prefer, lebih suka. Yang kelima recommend, sarankan. Yang keenam propose, mengusulkan. Yang ketujuh insist, bersikeras. Yang kedelapan require, memerlukan. Dan yang terakhir yaitu suggest, menyarankan. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari contoh-contohnya ya. Misal pertama atau contoh pertama itu di sini kita akan menjelaskan yang mana yang salah dan mana yang benar ya. Pertama, contoh yang salah. The doctor suggested that she will not smoke. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada tulisan will. Itu salah ya. Nah, yang benarnya itu bagaimana? The doctor suggested that she not smoke. Itu yang benar ya. Terus contoh kedua, contoh yang salah atau incorrect ya. I propose that the food is secured below. Nah, itu di sini ada tulisan is. Itu salah, dan yang benarnya itu kalau ada be. Contoh, I propose that the food be secured below. Nah, itu mungkin contohnya. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu impersonal expression. Impersonal expression adalah bentuk sederhana dari kata kerja, juga digunakan setelah ekspresi impersonal dengan arti yang sama dengan kata kerja di atas. Jadi bentuk sederhana dari kata kerja digunakan setelah ekspresi impersonal dan artinya tetap sama dengan kata kerja itu. Contohnya, the professor recommended every freshman to study Arabic and English hard. Artinya, profesor itu menganjurkan agar setiap mahasiswa baru belajar bahasa Arab dan Inggris dengan giat. Bentuk sederhananya menjadi, it was recommended that every freshman study Arabic and English hard. Artinya, dianjurkan agar setiap mahasiswa baru belajar bahasa Arab dan Inggris dengan giat. Nah, di sini ada list of adjective used in impersonal expression, yaitu kata sifat yang biasa digunakan pada kalimat impersonal expression. Di antaranya essential, important, imperative yang bermakna penting, necessary yang bermakna perlu, dan urgent yang bermakna mendesak. Di sini saya contohkan satu kalimat. It is imperative that you are on time. Pada kalimat tersebut masih salah karena masih menggunakan kata are. Untuk kalimat yang benarnya bisa menggunakan dua pola kalimat. Yang pertama, dengan rumus it is ditambah adjective ditambah to infinitive ditambah complement, yaitu it is imperative to be on time. Penting untuk tepat waktu. Nah, untuk pola kalimat yang kedua, it is ditambah adjective ditambah that ditambah subject ditambah verb word ditambah complement. It is imperative that you be on time. Penting untuk kamu tepat waktu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang subjunctive rules atau bisa disebut juga dengan aturan dari subjunctive.
Nah, subjunctive rule ini sendiri ada 3 aturan. Ada 3 aturan yang harus kita pahami. Tanpa basa-basi, kita lanjut aja membahas tentang 3 aturan ini. Yang pertama yaitu ada subject ditambah verb any tense, ditambah that, ditambah subject, ditambah simple verb. Jadi contoh kalimatnya, mother insisted that her daughter wear a blue dress, yang artinya ibu bersikeras bahwa putrinya mengenakan gaun biru. Nah, kalau kalimat tersebut bisa masuk ke dalam indicative mood, atau yang bisa juga diartikan bisa pernyataan, fakta, atau pertanyaan langsung. Nah, itu adalah aturan yang pertama. Lanjut aturan yang kedua, ada it ditambah be, tambah adjective, tambah that, tambah subject, tambah simple verb. Ulang. It ditambah be, ditambah adjective, tambah that, tambah subject, tambah simple verb. Nah, langsung aja ke contoh kalimatnya. It is necessary that men pray in the mosque, yang artinya wajib bagi laki-laki sholat di masjid. Nah, kalimat tersebut masuk ke dalam imperative mood, atau bisa disebut juga kalimat yang menyatakan perintah atau permintaan. Nah, kita lanjut ke rules yang terakhir atau rules yang ketiga, yaitu if clause, subject tambah where, tambah result clause, would, or clause, tambah simple form. Bisa kalimatnya, if I were his girlfriend, I will feel the happiest person in the world. Jika saya menjadi pacarnya, saya akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Nah, kalimat tersebut bisa dinyatakan dengan subjunctive mood, atau yang subjunctive mood yang artinya keinginan mengungkapkan atau permintaan, keinginan atau rencana yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Nah, 3 tersebut adalah aturan-aturan dari subjunctive yang harus kita pahami. Kalau kita membuat subjunctive, maka ada aturan-aturannya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kita, kelompok membahas tentang materi subjunctive. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Thank you for watching. Terima kasih.